Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Ya betul ya. Sekarang kita masih di tema 6, subtema 2 pada pembelajaran kedua dan ketiga. Namun sebelum kita memulai melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan doa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu mendengarkan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Kemudian, Ibu harapkan juga kalian mampu menentukan sikap yang sesuai dengan aturan dan kalian juga mampu membaca penjelasan tentang cara menjumlahkan berat dalam satuan kilogram. Oke, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, Ibu harapkan kalian dapat mendengarkan penjelasan ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai ya. Nah, kita harus menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan. Jika kandang bersih, hewan peliharaan menjadi sehat. Selain itu, orang-orang akan merasa nyaman ketika berada di sekitar kandang hewan peliharaan kita. Nah, oleh karena itu di sini Ibu memiliki dua cerita yang mana cerita ini perlu kalian ketahui bagaimana cara membedakan hewan yang terpelihara, yang terawat dan yang tidak. Di sini cerita yang pertama. Oke, kita dengarkan ya. Pak Sadi adalah tetangga Yoga. Pak Sadi peternak yang malas. Ayam-ayam ternak Pak Sadi tampak kurus. Kandang ayam pun tampak kotor tak terurus. Ayam-ayam tampak lemah. Makanan yang disediakan tidak dimakan. Sisa makanan menumpuk menambah bau busuk di sekitar. Akhirnya ternak ayam Pak Sadi sakit. Satu persatu ayam pun mati. Pak Sadi merugi akibat ternak ayamnya banyak yang mati. Pak Sadi hanya bisa menyesali kesalahannya. Pak Sadi malas merawat ternaknya. Nah, kita sudah tahu ya, kalau misalkan kita memiliki hewan ternak atau kita merawat hewan, kalau misalkan kita tidak urus, banyak sekali kerugian yang akan kita dapatkan. Selain hewannya mati, kemudian tadi mengakibatkan bau ya, orang lain ketika melewat ke peternakan kita misalkan menjadi tidak sehat lingkungannya. Oke? Nah, selanjutnya. Nah, sekarang di sini kalian sudah tahu kan ini hewan apa? Iya, betul sekali ya. Ini adalah kelinci. Nah, di sini ada cerita lagi ya, cara merawat yang dilakukan oleh Yoga. Kelinci Yoga sehat. Setiap hari Rabu dan Minggu, kelinci diberi vitamin. Kelinci Yoga bergerak ke sana kemari. Saat makan, kepalanya bergerak-gerak. Yoga senang melihat gerakan kelincinya. Bagi Yoga, gerakan kelinci terlihat lucu. Kelinci bergerak menggunakan kaki. Dan kaki kelinci itu ada 4. 2 kaki bagian depan lebih pendek dari 2 kaki bagian belakang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, kalau Yoga ini berbeda dengan Pak Sadi tadi ya, bahwa kalau Pak Sadi itu malas-malasan untuk merawat hewan peliharaannya atau hewan ternaknya, yang mana ada beberapa kerugian yang tadi didapat, yaitu banyak ayamnya yang mati, kemudian bau busuk, kemudian makanan-makanan juga tidak dimakan ya, karena tercampur dengan makanan-makanan yang basi, yang sudah busuk, yang sudah tidak layak makan. Nah, kalau misalkan nanti kita memiliki hewan peliharaan, apakah kalian mau mengikuti seperti Yoga atau seperti Pak Sadi tadi? Ya jelas lah Bu, harus seperti Yoga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita rawat dengan rutin, dengan baik, memberi makan
secara rutin, insya Allah nanti hewan yang kita pelihara bisa hidup dengan sehat ya. Oke, siap ya. Jadi nanti kalau kalian sudah memiliki hewan ternak apapun itu, kalian harus bisa merawat. Oke, ngomong tadi kita sudah mengetahui ya bahwa kelinci itu bergerak menggunakan kaki. Nah, manusia juga bergerak menggunakan kaki. Nah, kemudian tadi kaki kelinci itu ada 4. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui ya bahwa kelinci ini memiliki 4 kaki, yang mana 2 kaki bagian depannya itu lebih pendek dibanding dengan bagian kaki yang belakang. Oke, ini contohnya seperti yang terlihat di gambar ya, kelincinya. Oke, itu adalah bagian-bagian anggota dari hewan yang ada di darat atau kelinci ya. Sekarang di sini aku akan mencoba mengenal bagian-bagian tubuh pada hewan yang hidup di air. Oke, tahukah ini apa? Ya, betul, ini adalah ikan. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian yang ada dalam tubuh ikan, dan masing-masing bagian-bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ini ada yang namanya ekor. Nah, ekor ini yang ini ya. Nah, ini ekor. Kemudian ini ada sirip. Siripnya itu ada sirip punggung, ada sirip dada, dan ada sirip perut. Oke, terdapat beberapa sirip ya. Kemudian di sini ada badannya, dan biasanya di badannya tuh ada yang bersisik, ada yang 3. Ini sisik ini memiliki fungsinya tersendiri. Kemudian ada matanya ya, matanya itu ada di samping kanan dan samping kiri. Ada 2 ya mata ikannya. Kemudian ada kepalanya dan ada mulutnya. Kalau misalkan ini tadi ada ya, sudah terbayangkan ya. Ini adalah bagian-bagian dari tubuh ikan. Nah, di sini juga ada bagian dalamnya. Nah, ini namanya insang. Kalau yang ada di luar ini namanya tutup insang. Kalau yang di dalam yang berwarna merah di dalam ikan ini namanya insang. Nah, sekarang mari kita cari tahu fungsi dari masing-masing hewan, masing-masing dari bagian tubuh ikan ini. Oke, yang pertama di sini ada insang. Nah, insang yang tadi ya, yang kan berada di dalam yang berwarna merah. Nah, insang ini merupakan bagian tubuh ikan yang berfungsi untuk bernafas. Jadi ikan itu bisa bernapas menggunakan insang ya. Kalau misalkan manusia berbeda ya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian di sini ada mulut. Nah, kalau mulut tadi untuk makan ya, mulut ikan. Kemudian ada sisik. Nah, kan tadi ada badan ya, ada badan, ada sisik. Kalau misalkan sisik pada badan ini, sisik itu berfungsi untuk melindungi badannya. Jadi ikan itu melindungi dirinya, atau untuk berlindung itu adanya sisik. Jadi adanya sisik itu berfungsi untuk melindungi badannya. Kemudian ada ekor. Nah, kalau ekor ini berfungsi untuk berbelok. Jadi ketika ikan itu mau belok ke kanan, belok ke kiri, itu dikendalikan oleh ekornya. Oleh karena itu, jadi untuk berbeloknya menggunakan ekor. Kemudian ada sirip. Nah, kalau sirip kan tadi ada beberapa macam ya sirip pada ikan. Ada yang memiliki sirip punggung, ada yang memiliki sirip dada, ada sirip perut. Nah, itu kalau sirip pada ikan itu berfungsi untuk berenang. Kemudian tadi ada mata. Nah, mata pada ikan juga sama seperti kita, mata yang ada pada ikan itu memang berfungsi untuk melihat. Ini adalah beberapa fungsi bagian-bagian tubuh pada ikan. Nah, jadi kalian harus bisa paham ya, harus bisa membedakan pada masing-masing anggota badan pada ikan ini. Oke? Siap ya. Kemudian selanjutnya, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa kita hendaknya harus ketika memiliki hewan peliharaan itu harus kita rawat. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita sudah merawat hewan dengan baik, kemudian memberi makan dengan teratur, berarti itu tandanya kita taat pada aturan. Jelas, itu merupakan aturan yang harus kita lakukan kalau misalkan kita mau merawat pada tanaman. Begitupun di sekolah. Ini berulang-ulang kita ketahui, kita pelajari bahwa di dalam setiap kehidupan itu kalau misalkan kita dibarengi dengan aturan, insya Allah hidup kita akan menjadi disiplin. Oke, sekarang ada beberapa aturan sekolah yang yang harus kita biasakan untuk mentaati. Kalaupun misalkan kita sudah bisa menaati aturan, insya Allah hidup kita akan terasa nyaman, kemudian tentram, tidak mudah masalah bermunculan gitu ya, insya Allah.
Nah, adapun aturan-aturannya, yang pertama belajar dengan tekun. Ini untuk aturan-aturan yang ada di sekolah ya, harus belajar dengan tekun. Kemudian yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Jelas, meskipun sekarang melalui virtual, tetap kalian juga harus bisa membiasakan datang tepat waktu. Misalkan kita melaksanakan apel pukul 7.30. Nah, boleh kita join di pukul 7.25. Jadi usahakan kalian bisa standby gitu ya. Kenapa? Agar nanti bisa membiasakan diri kita itu sudah siap melaksanakan pembelajaran sebelum pelaksanaan itu dimulai. Oke, itu. Kemudian yang selanjutnya ada mengerjakan semua tugas dari guru. Ini jelas. Kalau misalkan Bapak Ibu guru memberikan tugas, kalau misalkan waktunya bisa memungkinkan, kalian kerjakan. Kenapa? Kalau misalkan kalian mengerjakannya ditunda-tunda, ditumpuk-tumpuk, nanti kalian akan kewalahan, akan ngerasa banyak sekali tugas. Karena kenapa? Karena kalian selalu menunda-nunda pekerjaan atau selalu menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, agar tugasnya tidak tertumpuk, kalian harus bisa mengerjakan semua tugas dari Bapak Ibu guru dengan tepat waktu ya. Kemudian menghormati guru, ini jelas ya, menghormati guru, orang tua juga, kakak, adik, kalian harus bisa menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Oke, kemudian menjaga ketertiban. Nah, maksud menjaga ketertiban ini menempatkan sesuatu itu secara tertib. Misalkan kalau kita sudah membiasakan bangun pukul 4, kalian persiapan untuk sholat subuh berjamaah, misalkan ya, boleh ke masjid, boleh bersama, karena sekarang pandemi ya, kita melaksanakan sholatnya itu di rumah ya, untuk memutuskan rantai pandemi ini. Nah, jadi itu adalah beberapa aturan-aturan yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita setelah yoga rutin memberikan makan, yoga itu diajak oleh ibunya untuk pergi ke pasar. Nah, pada saat di pasar, yoga meminta ibunya untuk membelikan wortel, dan kebetulan yoga juga diajak ya. Oke, wortel merupakan makanan kelinci. Nah, yoga minta ibu membelikan wortel saat berbelanja di pasar. Wortel ditimbang menggunakan timbangan. Wortel juga ditimbang menggunakan timbangan. Ini double ya. Wortel dimasukkan ke dalam wadah. Untuk mengukur berat wortel digunakan anak timbangan. Nah, kalian sudah terbayangkan ya, kalau misalkan timbangan yang suka digunakan di pasar-pasar tradisional itu memang menggunakan timbangan yang menggunakan anak timbangan, dan berat masing-masing anak timbangan itu adalah 1 kg. Oke, sekarang pertanyaannya, bila diperlukan 2 anak timbangan untuk mengukur berat wortel, berapa berat wortel yang dibeli ibu? Oke, di sini anak timbangannya itu pedagang itu memerlukan 2 anak timbangan. Kalau misalkan 2 anak timbangan itu berapa berat wortel yang kita beli? Tadi sudah kita ketahui. Kalau misalkan berat 1 anak timbangan itu 1 kg. Kalau 2 anak timbangan berarti berapa kilo? Iya, betul sekali. Nih, lihat nih. Di sini kan anak timbangannya, ini anak timbangan namanya ya. Anak timbangannya ini masing-masing 1 kilo. Jika kita menyimpankan 2 anak timbangan nih di atas ini, kemudian kita masukkan, ketika sudah seimbang, berarti tandanya wortel yang dibeli ibu itu adalah sebanyak 2 kg. Kalaupun misalkan nanti kalian mengerjakan soal, kita membeli kentang misalkan. Kemudian pada saat menimbang kentang, penjual itu menyimpan 4 anak timbangan. Kalau misalkan 4 anak timbangan dan masing-masing anak timbangannya itu 1 kg, berarti berapa berat kentang yang kita beli? Iya, betul sekali, 4 kg. Paham ya? Oke, kalau misalkan hari ini, ini sudah dijawab ya. Nah, hari ini tidak ada tugas yang perlu kalian kumpulkan, namun jika kalian mau mengerjakan tugas di halaman 66, silahkan, tidak perlu dikumpulkan. Oke, siap ya? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami
materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.